偷你份帳，綁你喺床頭，一邊逐插死你。放我喺床頭，開玩笑。Halo bos-bosku yang budiman, gimana kabarnya? Gimana, ngopinya masih pakai kopi cap King Kong? Oke, masih melanjutkan film dengan judul yang sama, yakni film Fight Back to School yang sebelumnya sudah saya bahas, di mana kali ini akan menceritakan penyamaran Chow Sing menjadi suami janda kaya raya yang bernama Mbak Judai untuk menyelidiki kasus pembunuhan suaminya yang bernama Million Wong. Nah, penasaran bagaimanakah kekonyolan si Chow Sing ini saat berpura-pura jadi suami Mbak Judai tersebut? Jangan beranjak dulu. Mari siapkan secangkir kopi agar pengalaman menonton kalian lebih berasa pahit tentunya. Dan kita intro dulu lah. Diawali dengan memperlihatkan Chow Sing yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana saat itu terlihat seorang pasien yang terus mengganggunya. Dan ketika Chow Sing ingin menoel kepala pasien tersebut untuk kesekian kalinya, tiba-tiba. Ya, ternyata itu adalah Guru Ho pacarnya. Ternyata pasien yang tadi mengganggu Chow Sing itu adalah sepupunya Guru Ho yang juga seorang polisi. Namun sayangnya saat itu dia baru saja dipecat dan kita sebut saja dia bernama Mr. Han. Dan tak lama setelah Guru Ho meninggalkan Chow Sing, tiba-tiba segerombolan orang datang ke tempat tersebut yang ternyata ingin menyerang Mr. Han. Melihat itu, Chow Sing pun lantas menekuk kepala si suster yang ada di sampingnya untuk melindunginya. Kita panggil saja dia Mbak Ati. Namun saat itu Mbak Ati salah menilai Chow Sing karena menganggapnya kurang ajar yang kemudian menamparnya. Melihat Mr. Han yang terus dikejar-kejar, Chow Sing pun mengeluarkan jurus kaki setannya di mana saat itu kakinya sendiri masih dibalut. Tapi lagi-lagi kita ditipu karena itu tadi ternyata adalah tangannya. Setelah mengalahkan mereka, Chow Sing pun menghubungi kantor pusat untuk melapor para penjahat tersebut. Namun saat itu Chow Sing malah disuruh pergi ke TKP pembunuhan suaminya Mbak Juda yang malah membuat Chow Sing bingung mengenai gambar si korban. Chow Sing pun lantas mencari inspekturnya yang bernama Lai yang tadinya menyuruh Chow Sing datang ke tempat tersebut. Sorry, sir. Inspektur Lai pun menjelaskan bahwa suami Mbak Judai mati secara mengenaskan di ranjangnya dengan kondisi terikat dengan air sperma di mana-mana. Dan konyolnya mukanya mirip sekali dengan tampang mesum Chow Sing, bedanya hanya pada tahi lalat di bawah bibirnya yang tidak dimiliki Chow Sing. Hal itulah yang kemudian membuat Inspektur Lai ingin Chow Sing menyamar jadi suami Mbak Judai yang bernama Million Wong itu, untuk menyelidiki siapa pembunuhnya dan motif pelaku pembunuhan tersebut. Karena sampai saat ini mereka mengira bahwa pembunuhan itu sengaja dilakukan oleh Mbak Judai sendiri. Namun saat itu Chow Sing menolak misi Inspektur Lai tersebut karena dia sudah berjanji kepada Guru Ho untuk tidak jadi mata-mata lagi. Dan saat itulah Chow Sing pun tidak sengaja meminum air yang ada di cangkir plastik yang ternyata berisi sperma si Million Wong. Di mana hal tersebut sekaligus membuat Chow Sing terpaksa menuruti perintah inspekturnya karena tuduhan menghilangkan barang bukti. Namun Chow Sing tak ingin menyerah begitu saja dengan keputusan inspekturnya tersebut. Dia pun kemudian merengek-rengek dengan Inspektur Lai agar membatalkan niatnya. Tak mempan dengan cara demikian, Chow Sing pun mulai menggodanya dengan jurus banci. Tak mempan juga lantas mengancamnya dengan mengatakan akan menghajarnya dengan jurus tapak Buddha saat bermain film di kungfu hostel. Namun jurus milik Inspektur Lai sepertinya lebih ampuh dari jurus-jurus yang dimiliki Chow Sing tersebut yang akhirnya membuat Chow Sing menyerah. Tapi saat itu Chow Sing punya permintaan kepada Inspektur Lai, yaitu dia ingin mengajak Mr. Han menjadi asistennya. Setelah itu pun Chow Sing pergi ke bioskop untuk menemani Guru Ho menonton, dan kebetulannya film yang dia tonton adalah film aksi seperti kasus pembunuhan yang terjadi dengan suami Mbak Judai.今次扮邊個啊？八卦週刊成日出現嗰個湯煮文，你唔介意啊？ Mendengar Chow Sing mengatakan bahwa dia akan menyamar lagi, Guru Ho pun marah dan mengancamnya dengan meniduri 10 pria jika Chow Sing berani indahoi dengan Mbak Judai. Dan juga akan membunuhnya seperti film yang dia tonton. 偷你份帳，綁你喺床頭，一邊逐插死你。放我喺床頭，Keesokannya Mbak Judai pun datang ke kantor polisi untuk menjemput suaminya tersebut. Ternyata Mbak Judai pun tidak percaya bahwa Chow Sing adalah suaminya. Dan konyolnya hal tersebut malah diiyakan oleh Chow Sing sendiri yang membuat Inspektur Lai kesal karena penyamaran itu hampir saja terbongkar.
Namun akhirnya Mbak Judai berhasil diintimidasi dan mau nggak mau mengakui Chow Sing adalah suaminya. 我忍咗好耐，呢個咩態度啊？我冇咗老公我報警揾起啦，嚟，我哋喂喂喂，咪走啊！行啦行啦。依本呢辦事。 Chow Sing pun dibawa ke rumahnya dan disambut hangat oleh semua penghuni rumah. Namun karena Chow Sing tidak mengenali mereka, Chow Sing pun hanya bisa menebak-nebak sembarang siapa saja mereka, yang pastinya malah salah semua. 阿媽，媽嚟嗰啲啊，呢卷廁紙啊係我哋日本管家嚟㗎。阿爸，乖仔，乖仔，乖仔。佢係花王嘅仔嚟㗎。知唔知佢邊個啊？花王之類啫係嘛？佢係你奶媽啊。咩話？知佢邊個啊？係咪整咖喱嘅？佢係你老豆啊。嚇！你知唔知佢邊個啊？唔會係我細佬啩？就係。嚇！ Hingga akhirnya Chow Sing pun digigit anjing peliharaan si Million Wong karena tidak bisa memanggil nama anjing tersebut. Malamnya suara desahan Mbak Judai pun terdengar menggema yang membuat pelayannya kesal mendengarnya. Namun ternyata itu hanya desahan Mbak Judai saat sedang dipijat saja. Singkat cerita, setelah melihat, meraba dan menerawang si Chow Sing dengan kepribadian suaminya, Mbak Judai pun semakin yakin bahwa Chow Sing bukan suaminya. Mbak Judai pun lantas menelpon Inspektur Lai untuk mengatakan bahwa Chow Sing bukanlah suaminya, karena kepribadiannya jauh berbeda dengan suaminya si Million Wong. Namun Inspektur Lai terus meyakinkannya bahwa Chow Sing benar-benar suaminya. Kesal dengan Inspektur Lai yang tidak mau mendengarkannya, dia pun lantas menemui Inspektur Chen. Namun sepertinya Inspektur Chen juga sudah diintimidasi oleh Inspektur Lai yang membuatnya tidak mau menghiraukan perkataan Mbak Judai tersebut, yang membuatnya semakin tambah kesal. 呢條死仔呢個一定累死我，佢咁有錢一定告到我甩褲咁咪知？真係得嘅，不愧我嘅同期同學啊！強姦正義目無法紀啊！ Sementara itu di rumah Million Wong, Mr. Han yang sedang menyusup tidak sengaja membuat lubang tepat di posisi Chow Sing berdiri. Chow Sing pun memarahi Mr. Han atas kelakuan sembronanya tersebut, yang akan membuat kacau penyamarannya jika sampai ketahuan. Saat itulah tiba-tiba Mbak Judai pun datang ingin memasuki kamarnya yang membuat mereka berdua panik. Untungnya saat itu Mr. Han masih sempat berkamuflase dengan foto si Million Wong. Saat itulah Mbak Judai pun berniat menggoda Chow Sing untuk membuktikan sendiri bahwa dia bukanlah suaminya. Dan di saat yang sama pula, Chow Sing pun berpikir demikian, di mana dia juga berniat menggoda Mbak Judai untuk mengungkap dalang di balik pembunuhan si Million Wong. Dan akhirnya mereka berdua pun saling menggoda satu sama lain. Saat rangkulan dengan Mbak Judai itulah Mr. Han pun mengeluarkan foto Guru Ho yang membuat Chow Sing ketakutan dan spontan melepaskan Mbak Judai. Keesokannya saat merayakan tahun baru Imlek, Inspektur Lai pun mendatangi Chow Sing untuk melihat progres pekerjaannya. Dan tak lama kemudian, teman kecil si Million Wong yang bernama Taylor juga datang ke sana untuk memberikan selamat, sekaligus mengundangnya untuk datang ke klub malam yang baru saja dia buka. Setelah Taylor pergi, Inspektur Lai pun mendekati Chow Sing dan menyuruhnya menyelidiki Taylor juga. Karena walaupun Taylor berteman akrab dengan si Million Wong, kabarnya dia diam-diam ingin merebut harta si Million Wong itu. Malamnya, Mbak Judai dan Chow Sing pun mendekati klubnya si Taylor, di mana kelihatannya Mbak Judai ini adalah istri yang sangat toleransi kepada suaminya. Karena saat Taylor bercerita tentang wanita yang membuat Chow Sing penasaran, Mbak Judai ternyata tidak cemburu, bahkan membiarkannya. Padahal saat itu sebenarnya Chow Sing hanya takut bahwa wanita yang diceritakan Taylor dan teman-temannya itu adalah Guru Ho. Ternyata Guru Ho memang ada di sana yang saat itu sedang berdansa dengan Mbak Judai. Saat itulah pengurus perusahaan keluarga Million Wong yang kita sebut saja Mbak Encing memanggil Mbak Judai, yang kemudian membuat Guru Ho meninggalkan klub tersebut. Sepulangnya ke rumah, Mbak Judai kembali teringat masa-masa pacarannya dengan si Million Wong saat remaja, dan dia ingin sekali lagi mengulang masa-masa tersebut. Ternyata di balik keceriaannya dan ketidakpeduliannya dengan tingkah suaminya tersebut, Mbak Judai sangat merindukan sosok si Million Wong yang setia mencintainya. Dan hal itu pun lantas membuat Chow Sing iba dengan Mbak Judai. Setelah Mbak Judai tertidur, Chow Sing pun meninggalkannya dan pergi ke toko bunga milik Guru Ho untuk mengecek CCTV tokonya. Dan ternyata memang ada seseorang yang mencoba mendekati Guru Ho. Namun sayangnya Chow Sing tidak bisa melihat wajahnya. Namun saat itu dia sempat melihat kaos kaki yang dia pakai. Chow Sing pun lantas mencari orang yang menggunakan kaos kaki belang-belang tersebut di depan toko bunga Guru Ho. Bahkan kaki anak kecil pun dia periksa. Malamnya, Chow Sing pun mengajak Mr. Han ke rumahnya untuk bermain kartu dengan Taylor, sekaligus mencari petunjuk pembunuhan si Million Wong dan orang yang mendekati Guru Ho.
Singkat cerita, permainan pun dimulai dengan aturan sekali pasang $200. Namun karena uang Chow Sing tidak cukup kemana-mana untuk mengikuti jalannya permainan, Chow Sing pun lantas menemui Inspektur Lai untuk meminjam uang kepadanya. 散紙嚟㗎，全副身家。 1萬出包咯，黃生。阿李 Sir 喺邊度？ Di mana hal tersebut awalnya sempat ditolak oleh Inspektur Lai. Namun karena takut penyamaran Chow Sing terbongkar, akhirnya dia pun memberikan uang tersebut. Chow Sing pun kembali ke meja judi untuk melanjutkan permainannya dengan menggondol uang $2 juta. Permainan pun dilanjutkan kembali di mana Taylor mendapat 3 kartu as, sedangkan Chow Sing mendapat 3 angka 8. Namun saat itu Chow Sing yakin bisa menang karena seingatnya di awal permainan dia sudah mendapat kartu dengan angka 8, yang berarti dia mendapatkan kartu dengan 4 angka 8. Rasa yakin itulah yang membuatnya berani mempertaruhkan semua uangnya. Namun saat dibuka, ternyata kartunya bukan angka 8, melainkan angka 4, yang berarti kartu Chow Sing kalah dengan kartu milik Taylor. Ternyata itu adalah babak permainan baru, bukannya melanjutkan permainan sebelumnya. Tak ingin dihajar Inspektur Lai karena sudah menghabiskan uang kantornya, Chow Sing dan Mr. Han pun lantas bersama-sama merayu Inspektur Lai untuk meminjam uang $1 juta lagi agar balik modal. Dan saat itulah Chow Sing pun kaget melihat 2 legenda judi yang sedang dihajar Inspektur Lai. Jika kalian pernah menonton film All for the Winner dan film God of Gambler, kalian pasti tahu siapa mereka berdua. Akhirnya, setelah belajar sejenak dengan 2 legenda tersebut, Chow Sing pun kembali dengan percaya diri untuk menantang Taylor kembali.款就好熟面口啦，不過唔知你扮邊個？啊？ Singkat cerita, Taylor pun kalah banyak, bahkan uangnya pun sampai habis. Saat-saat injury time itulah Chow Sing pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengorek informasi dari Taylor mengenai pembunuh si Million Wong, dengan memberinya jatah mengikuti putaran terakhir tanpa bertaruh jika mau menjawab pertanyaannya. 只要你肯回答我一個問題，我咪當你跟咗啦。 Di mana pertanyaan tersebut ternyata adalah apakah Taylor pernah berpikir membunuh si Million Wong. Namun karena pertanyaan itu sulit untuk dijawab, Taylor pun memilih menyerah, yang padahal kartunya menang dengan kartu milik Chow Sing. 係咁嘅命題，走！真相就係我係四仔。 Keesokannya saat akan menemui Guru Ho, Chow Sing pun melihat Guru Ho diantar oleh seseorang misterius yang sebelumnya sempat Chow Sing curigai pacar gelapnya Guru Ho. Chow Sing pun bersembunyi di bawah ranjang dengan sebilah pisau dapur untuk membunuh orang tersebut. Dan saat menyergapnya, dia pun kaget karena ternyata itu adalah Mbak Judai. Akhirnya, karena tidak ingin penyamarannya terbongkar, Chow Sing pun berpura-pura mencaci maki Guru Ho yang membuat Guru Ho sendiri sempat kesal. 精你蜘蛛精，陀衰家，你最需要錢。呢度你屋企嚟㗎，你去邊啊？係喎，喂，你兩個扯啊！ Namun karena dia tahu Chow Sing hanya berpura-pura, Guru Ho pun memaafkannya. Setelah itu pun Chow Sing mendatangi kantor si Million Wong untuk mencari petunjuk di sana. Sementara itu, Mbak Judai menerima amplop dari Taylor yang berisi foto-foto skandalnya dengan pacar gelapnya. Ternyata si Taylor sengaja melakukan hal tersebut untuk mengancam Mbak Judai. Kembali kepada Chow Sing yang saat itu kasak-kusuk mencari berkas-berkas mencurigakan di kantor si Million Wong. Saat itulah Chow Sing pun tak sengaja membakar kertas yang sempat dia temukan, yang akhirnya membuat ruangan kantor Million Wong malah kebakaran. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun di kantor si Million Wong, Chow Sing pun lantas mengikuti Mbak Judai yang ingin bertemu dengan si Taylor. Namun karena Chow Sing tidak sengaja menginjak makanan pengemis, dia pun akhirnya kehilangan jejak Mbak Judai tersebut. Ternyata Taylor memang telah menunggu kedatangan Mbak Judai untuk melakukan negosiasi, di mana si Taylor memaksa Mbak Judai menjual tanahnya yang seharga 20 miliar dengan harga 3 miliar saja jika Mbak Judai tidak ingin foto skandalnya disebarkan. 你家唔家產啊？係，你唔好講粗口啊！ Sementara itu, Chow Sing diam-diam menyusul Mbak Judai diketahui oleh anak buahnya si Taylor yang kemudian membuatnya dikejar-kejar. Dan di sana pula Chow Sing kembali bertemu dengan Mbak Ati yang membuat suasana malah tambah kacau. Singkat cerita, setelah mengalahkan 2 orang anak buah Taylor, akhirnya Chow Sing pun menemukan ruangan si Taylor, yang ternyata sudah tidak ada orang lagi. Dan saat memeriksa ruangan tersebut, Chow Sing pun dikagetkan oleh si Taylor yang tiba-tiba muncul dari balik pintu, yang ternyata dadanya sudah ditikam. 你估下邊個殺我？邊個啊？
Chow Sing pun berlari mengejar Mbak Judai yang saat itu buru-buru meninggalkan kantor tersebut. Namun lagi-lagi Chow Sing kehilangan Mbak Judai. Chow Sing pun kembali ke rumah si Million Wong dan melihat Mbak Judai sendiri yang terlihat santai-santai bermain mahjong dengan teman-temannya. Di mana hal tersebut membuat Chow Sing bingung dengan apa yang terjadi. Apalagi saat bertanya kepada Mbak Judai bahwa dia mengaku tidak pergi kemanapun malam itu. Lah, tadi siapa dong? 哎呀，你仲估埋泡菜，十分大。 Keesokannya, Mbak Judai dan Chow Sing pun merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-7. Di mana Chow Sing sendiri terlihat masih bertanya-tanya mengenai siapa pembunuh si Million Wong sebenarnya. Karena si Taylor yang dia curigai juga dibunuh, sedangkan Mbak Judai rasanya tidak mungkin dan apa alasannya membunuh suaminya tersebut. Chow Sing pun mengatakan bahwa pembunuhnya akan segera muncul. Dan tiba-tiba Mbak Encing lah yang muncul yang ternyata ingin membicarakan perihal Mbak Judai. Namun belum sempat mengatakannya sebenarnya, Mbak Judai pun muncul yang membuat Mbak Encing berhenti bicara, yang kemudian mengajak Chow Sing berdansa. Hai. Saat berdansa itulah, Chow Sing pun bertanya perihal terbunuhnya si Million Wong kepada Mbak Judai. Mendengar itu, Mbak Judai pun hanya tersenyum, seakan bukan dia yang membunuhnya, tapi dia tahu siapa pembunuhnya. Mbak Judai pun bercerita tentang hubungannya dengan si Million Wong yang mulai renggang sebelum terbunuh. Karena suaminya tersebut tiba-tiba berubah seiring dengan suksesnya kehidupan mereka. Dan itu membuat Mbak Judai membenci dirinya sendiri sebagai wanita dan merubah kepribadiannya menjadi pria untuk memuaskan kekesalannya. Namun dibalik itu semua, yang dia inginkan hanya sosok si Million Wong yang miskin namun mencintainya dengan tulus. Mbak Judai juga berandai-andai jika saja Chow Sing itu adalah suaminya. Karena sejak awal Chow Sing menyamar sebagai Million Wong, dia tahu itu bukanlah suaminya. Namun dia merasa bersyukur dengan kehadiran Chow Sing tersebut karena merasa dicintai oleh si Million Wong lagi. Mbak Judai pun meminta untuk terakhir kalinya Chow Sing berlaku sebagai suaminya. Chow Sing pun hanya bisa terdiam dan mengiyakan keinginan Mbak Judai tersebut. Tak lama kemudian, Mbak Judai pun meninggalkan Chow Sing dan ingin pergi ke kamarnya. Sementara itu, Chow Sing sendiri terlihat sedang mencari-cari Mbak Encing untuk meminta lanjutan informasinya yang tadi tertunda. Namun Chow Sing malah ketemu lagi dengan Mbak Ati, yang kocaknya dia malah minta diperkosa oleh si Chow Sing. Tak lama kemudian, Chow Sing pun melihat Mbak Encing yang sedang tarik-menarik dengan Mbak Judai. Chow Sing pun lantas mengejarnya. Namun dia diikuti oleh seseorang yang sepertinya ingin membunuhnya yang ternyata itu adalah Inspektur Lai. Tak lama kemudian, Chow Sing pun mendengar teriakan dari kamar Mbak Judai, yang membuat Chow Sing bergegas ke kamar Mbak Judai tersebut. Chow Sing pun melihat Mbak Judai memegang sebatang penusuk es yang terlihat seakan ingin membunuh Mbak Encing. Chow Sing pun lantas melempar pistolnya untuk menghalangi perbuatan Mbak Judai tersebut. Sebelum pergi, Mbak Judai mengucapkan salam perpisahan kepada Chow Sing dan kemudian setelah itu Chow Sing pun ke rumah Guru Ho untuk menceritakan bahwa misinya telah berhasil. Dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah perbuatan Mbak Judai sendiri. Dan terakhir Chow Sing pun mengajak Guru Ho bersenang-senang. Namun tiba-tiba Guru Ho malah mengikat tangan Chow Sing dan sepertinya ingin membunuh si Chow Sing. Ternyata Guru Ho hanya menakuti Chow Sing saja. Guru Ho pun meninggalkan Chow Sing untuk mandi. Namun tanpa Chow Sing sadari, Guru Ho ternyata sudah pingsan. Saat itulah tiba-tiba seorang wanita muncul yang dia pikir itu adalah Guru Ho sendiri. Wanita itu pun langsung memborgol tangan Chow Sing dan berniat membunuhnya. Ternyata dia adalah Mbak Encing. Untungnya saat itu Chow Sing berhasil selamat karena ranjang tersebut sebelumnya sudah dia gergaji untuk berjaga-jaga. Namun borgol dan kerangka ranjang membuat Chow Sing kesulitan menghadapi Mbak Encing. Untungnya saat itu Mbak Encing tidak sengaja melempar pistol Chow Sing yang ada di jasnya. Dan itu membuat Chow Sing berhasil membunuh Mbak Encing. Keesokannya kebenaran yang sebenarnya pun terungkap saat Inspektur Lai mendapatkan foto skandal Mbak Judai dengan Mbak Encing. Di mana ternyata Mbak Encing adalah seorang lesbian yang mencintai Mbak Judai. Dan karena itulah dia berniat membunuh Chow Sing dan Guru Ho, serta berani membunuh si Million Wong dan Taylor.
agar tidak ada lagi yang mengganggu hubungannya dengan Mbak Judai tersebut. 一單鍋底魚嚟嘅，你都講少啫，你呢？第一時間 order。 Tamat. Oke, mungkin dari film ini kita bisa belajar bagaimana seharusnya menghargai wanita yang sudah rela menemani kita saat susah, apalagi sampai mau berjuang bersama. Jangan pernah berpikir meninggalkannya saat kita sudah di puncak, karena wanita seperti itu benar-benar sulit ditemukan. Mereka adalah berlian dunia, dan pria yang mendapatkan wanita seperti itu adalah pria yang sangat beruntung. Sekian rekap alur film kali ini, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mari bantu dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. See you next time.